puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita sehingga kita dapat hadir bersama-sama melalui media Zoom meeting pada kesempatan ini. Setelah beri salam kepada Nabi kita Muhammad SAW, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang sama-sama kita hormati Bapak narasumber kita, Profesor Dr. Desmadi Sarudin LCMA. Beliau adalah guru besar di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Negeri UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Beliau sebenarnya asli orang 50 kota. Ya Pak Prof ya. Nah, dari Akabiluru, Sulawesi. 100%. 100%. Selanjutnya kawan-kawan yang dari Puskesmas, ya, seluruh anggota KSPP Bakti Usada yang juga hadir bersama-sama di Zoom kita. Jadi karena ini bagian program kerja dari Koperasi KSPP Bakti Usada yang sama-sama kita cintai, di melalui kegiatan diklat kita selalu menambahkan ilmu, belajar dan terus belajar karena tidak ada juga yang sempurna. Jadi topik kita pada hari ini bagaimana kita mengambil topik aku ingin lepas dari riba. Walaupun dalam pelaksanaan koperasi kita sudah menjalankan sistem KSPPS yang syariah, tentu dalam perjalanannya mungkin masih ada hal-hal yang belum pada tempatnya, kemudian belum pada tracknya, sehingga kita harus terus belajar supaya kita mendapatkan ridho dari Allah SWT. Jadi termasuk juga ini Pak Prof, kawan-kawan Puskesmas di lain sisi masih berhutang pada tempat yang lain, di lain sisi juga anggota koperasi. Mungkin inilah saatnya kita belajar dan dengarkan paparan dan ilmunya. Semoga kegiatan kita pada hari ini diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Kita buka saja dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kita mintakan paparan dari Pak Prof, waktu yang seluas-luasnya, nanti baru kita tanya jawab. Pertanyaan-pertanyaan yang mau ditanyakan nanti bisa di chatting saja, di chat, sehingga nanti bisa terbaca juga kepada narasumber kita. Nah, mungkin itu untuk menghemat waktu. Selanjutnya kami dari pengurus, ini tadi lengkap, ada pengurus, ada pengawas, ada DPS. Ini kita lihat kan hadir di ruangan koperasi, di ruangan dinas untuk mengikuti bersama-sama dengan kawan-kawan dari Puskesmas. Mungkin itu kawan-kawan semuanya. Untuk waktu dan tempat kita persilahkan kepada Pak Prof. Dr. Desmadi Sarudin. Silakan Pak Prof. Saya bisa dijadikan apa namanya author, jadi host. hotspot. Ya, silakan Pak Ade. Kok bisa jadikan host Pak Ade ini biar bisa ya. Ya, nanti dijadikan host sama operator kita. Nah, sebentar Pak. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Alhamdulillahirabbil alamin, bihi nasta'in ala umurud dunya waddin. Sholatan wa salaman ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Puji syukur sama-sama kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa taala segala limpahan rahmatnya sehingga pada hari ini kita diberikan kesempatan untuk berkumpul di sini di ruangan Zoom. Ya, serasa pulang kampung saya begitu. Walaupun jauh. Selawat dan salam sama-sama kita sampaikan kepada Nabi besar Muhammad SAW yang telah memberikan suri teladan pada kita baik dalam kehidupan dunia sehingga kita bisa berbahagia di akhirat kelak. Salah satunya yang kita bahas di hari ini adalah bagaimana
kita bisa melalui kehidupan dunia ini dengan selamat dari sisi kehidupan ekonomi, diantaranya adalah transaksi riba yang sangat sulit kita hadapi pada kehidupan dunia saat sekarang ini. Baik, saya akan coba menyampaikan beberapa materi yang sesuai dengan judul yang disampaikan kepada saya, yaitu aku ingin lepas dari riba. Baik, sebelum materi ini saya sampaikan, saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pengurus Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah KSPPS Kabupaten 50 Kota. Terima kasih atas undangan pada saya pada hari ini ya. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan pada hari ini memberikan sedikit tambahan ilmu gitu, atau dalam sharing dan diskusi kita pada hari ini. Sepertinya pada hari ini ya, sebelumnya sekitar, saya lupa berapa bulan yang lalu ya, di antara kelompok ini sudah mampir ke rumah saya di Ciputat gitu. Alhamdulillah pada saat itu kita sempat bertemu secara daring ya, walaupun hanya meminum secangkir kopi di tempat kami pada waktu itu. Kemudian juga ada di sini kalau nggak salah ya, teman baik saya, Ustadz Asrat Chan ya. Saya nggak lihat, tapi ada fotonya tadi yang kelihatan. Kami bergabung sini, bro. Bergabung semuanya. Oh ya, bergabung semua. Semuanya hadir, lengkap. Dulu kami punya cerita banyak pada saat masih berada di negeri Kinanah gitu, waktu sama-sama menuntut ilmu di Al-Azhar. Kebetulan waktu itu saya lebih dulu datang ke Mesir daripada beliau, dan juga dulu pulang gitu. Oke, baik Bapak Ibu semua, saya akan coba menyampaikan beberapa materi ya yang sudah saya share juga kepada Pak Denny ya, Bapak tadi malam kalau nggak salah, tadi malam gitu. Tapi mudah-mudahan ini bisa kita pahami bersama. Judulnya adalah aku ingin lepas dari riba. Ini adalah judul yang dimintakan kepada saya oleh Pak Denny melalui via WhatsApp ya. Pertama, kenapa riba harus kita tinggalkan ya? Kenapa riba harus kita tinggalkan? Kita tahu riba ini adalah transaksi ekonomi yang dipakai oleh dunia pada saat ini. Transaksi ekonomi di dunia atau lembaga keuangan yang menguasai sistem ekonomi di dunia ini, mereka selalu berpatokan kepada transaksi riba. Ini adalah transaksi lembaga keuangan yang menguasai dunia pada saat sekarang ini. Tidak terlepas di negara-negara yang mayoritas Islam gitu. Baik umpamanya kita di Indonesia, di Malaysia, atau di negara-negara Arab pun. Mereka adalah bagian dari kekuatan tunggal yang menguasai dunia ekonomi pada saat sekarang ini. Oke, pertanyaan pertama yang ingin kita jawab adalah kenapa riba harus kita tinggalkan? Oke. Dalam surat Al-Baqarah ayat 275 ya, mungkin Bapak Ibu semua juga sudah sering membaca ayat ini. Kita pulang hari hujan itu. Bunyinya adalah wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Faman ja'ahu mau'izatan min rabbih fantaha
falahu ma salafa wa amruhu ilallah wa man ada faulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Jadi di ayat ini disebutkan gitu, Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Itu sudah menjadi suatu ketetapan bagi orang yang hidup di dunia ini. Kegiatan transaksi jual beli itu adalah sesuatu yang tidak bisa terelakkan. Namun Allah mengharamkan riba. Kenapa ada riba? Kenapa riba dikaitkan dalam ayat ini? Karena riba itu sering terjadi dalam transaksi jual beli. Gitu. Karena jual beli itu ada yang cash dan ada yang tidak cash. Nah, di sini adalah terjadinya transaksi riba tersebut. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan Tuhan, lalu terus berhenti, maka baginya apa yang telah diambil. Jadi orang-orang yang dulu pernah terjebak dengan riba, gitu kan, kemudian dia berhenti dan Allah memaafkan semua itu. Tetapi, gitu, orang-orang yang kembali, maka orang itu adalah penghuni neraka dan mereka kekal di dalamnya. Jadi kalau seandainya mereka sudah selesai, gitu, sudah mengakhiri perbuatan transaksi ribawi di masa yang lalu, kemudian dia mengulangi transaksi tersebut, di ayat ini disebutkan wa man ada faulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Mereka itu adalah gitu, orang-orang yang kembali mengambil riba, maka itu adalah penghuni neraka dan mereka kekal di dalamnya. Jadi di ayat ini disebutkan gitu. Jadi orang-orang yang melakukan transaksi riba, mereka itu adalah kekal di dalam neraka. Ini adalah salah satu gitu, alasan penting bagi kita kenapa kita meninggalkan riba. Gitu ya. Kekal di dalam neraka. Gitu. Nah, coba bayangkan gitu, betapa rasanya gitu, berapa pedihnya rasanya kalau seandainya kita disentuh oleh api ya, sentuh oleh api. Barang saya yakin gitu, semua kita yang ada di sini pasti sudah pernah disentuh oleh api. Gitu. Nah, bayangkan di dalam neraka kita kekal di dalamnya. Ini adalah salah satu alasan bagi kita untuk meninggalkan riba tersebut. Di ayat yang kedua disebutkan ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha wa zaru ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa-sisa riba yang belum dipungut. Jika kamu orang-orang yang beriman. Jadi kalau seandainya kita pernah, di ayat ini disebutkan, kalau seandainya kita pernah melakukan transaksi riba dan gitu, belum sempat kita ambil gitu, dari transaksi tersebut, sementara kita sudah mengetahui bahwa riba haram, udah kita selesaikan. Nggak usah lagi mengambil transaksi riba tersebut. In kuntum mu'minin. Jika kita orang-orang mukmin gitu. Oke, ayat yang kedua ini menyebutkan jika kita orang mukmin, maka tinggalkan riba. Ini cukup menurut saya alasan yang kedua bagi kita untuk meninggalkan riba. Jika kita mengaku orang mukmin, tinggalkan riba. Artinya, kalau saatnya kita terkait dengan transaksi riba, maka kita bukanlah orang-orang mukmin. Nah, ini dalam ayat ini disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 278. Di ayat 279 Allah menyebutkan fa'ilam taf'alu fa'zanu biharbin minallah wa rasuli. Jika kamu tidak mengerjakan atau tidak meninggalkan riba tersebut, maka ketahuilah bahwa Allah dan Rasulnya akan memerangimu. Nah, kalau seandainya Allah dan Rasul gitu, sudah memerangi kita, dalam ayat ini disebutnya memerangi. Artinya Allah dan Rasul itu tidak ridho pada kita. Gitu. Tidak akan memaafkan kita. Nah, ini menurut saya cukup bagi kita alasan untuk meninggalkan riba. Hadis yang diriwayatkan oleh Muslim di bawah ini disebutkan la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akil riba wa maukiluhu wa kitabuhu wa syahiduhu wa qala hum sawa. Jadi Rasul mengutuk orang-orang yang makan riba, yang memberikan riba, penulis transaksi riba, dan kedua transaksi riba. Mereka semuanya adalah sama. Di hadis ini disebutkan gitu. Rasul, Allah dan Rasul gitu kan ya, mengutuk orang-orang yang memakan riba. Tidak hanya orang-orang yang memakan riba saja, tetapi adalah orang-orang yang menuliskan transaksi riba tersebut termasuk yang dikutuk. Gitu. Kemudian orang-orang yang menyaksikan transaksi tersebut sama semuanya gitu. Orang yang makan riba, orang yang menulisnya, orang yang menyaksikannya, orang yang memberi fasilitasnya,
orang yang melihatnya tidak pernah tidak jauh dari situ, dan orang yang mengizinkan transaksi tersebut dia adalah bagian orang-orang yang dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, menurut saya gitu, 4 dalil ini cukup bagi kita untuk meninggalkan riba tersebut. Oke, ini saya ambil beberapa akibat dampak riba tersebut. Di sini adalah dampak riba pada pribadi. Ini adalah dari beberapa artikel yang saya ambil. Pertama adalah riba itu memberikan dampak buruk. Riba dapat melunturkan belas kasih sayang dan simpati serta membuat perilaku riba identik dengan sifat kikir, dada yang sempit, berhati keras, menyembah harta, tamak, dan kemauan hidup dunia. Jadi ini adalah perilaku yang dapat ditimbulkan oleh seseorang yang selalu artinya atau mereka yang terkait dengan transaksi riba tersebut gitu. Jadi orang-orang yang yang bertransaksi dengan riba, apakah dia sebagai debitur gitu kan ya, atau kreditur gitu. Sifat ini akan melekat pada diri mereka. Mereka akan memberikan sifat kikir gitu. Susah bertoleransi gitu kan ya, sempit dada, berhati keras, menyembah harta, dan tamak akan kemauan hidup dunia. Kemudian di sini juga ada sisi kesehatan. Nah, ini Bapak Ibu semua yang ada di sini pasti tahu semua gitu kan ya. Saya yakin Bapak Ibu semua mengerti bagaimana kesehatan itu penting bagi kita. Nah, di sini disebutkan riba berdampak buruk terhadap kesehatan, seperti penyakit jantung, tekanan darah tinggi, bahkan stroke, pendarahan di otak, dan mati mendadak. Nah, ini adalah dampak dari transaksi riba gitu. Ini saya hanya mereka-reka saja gitu. Kenapa bisa orang yang melakukan transaksi riba itu bisa kena serangan jantung gitu? Ya, mungkin karena transaksi itu melebihi daripada perkiraan yang dia inginkan gitu kan ya. Karena riba itu sulit untuk dihitung gitu kan. Atau bahkan bisa menjebak kita kepada kemiskinan gitu ya. Maka bisa terjadi tekanan darah tinggi, stroke, pendarahan di otak, dan mati mendadak. Dan ini adalah di antara salah satu dampak gitu kan, dampak riba yang pernah disebutkan dalam beberapa artikel kesehatan. Mungkin Bapak Ibu bisa menindaklanjutinya ya, apakah ini benar atau tidak gitu. Tapi yang jelas bagi saya ini adalah dari beberapa penelitian yang saya ambil gitu. Kemudian adalah dampak riba pada masyarakat, memburukkan kesenjangan ekonomi. Jadi riba dapat memburuk kesenjangan ekonomi antara yang kaya dan yang miskin ya. Dengan menambahkan bunga piutang, individu yang miskin seringkali terjerat dalam hutang dan sulit untuk diatasi, sehingga mereka semakin miskin, terjebak dalam siklus hutang yang tidak berkesudahan. Meningkatkan ketidakadilan sosial. Praktik riba dapat menyebabkan ketidakadilan sosial karena mungkin mereka yang memiliki sumber daya lebih banyak untuk memanfaatkan riba dan meningkatkan kekayaan mereka, sementara mereka yang miskin terus-menerus terjerat dalam hutang. Banyak ya dalam kehidupan masyarakat kita lihat gitu kan, orang-orang yang terjebak dengan hutang piutang itu ya, yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin gitu. Yang menyebabkan kesenjangan ekonomi itu terjadi pada miskin, sementara yang kaya semakin kaya gitu. Meningkatkan ketidakadilan sosial gitu kan. Berapa buruknya dampak dari riba tersebut gitu kan ya. Padahal hidup di dunia ini seharusnya adalah memberikan tolong menolong gitu kan, satu sama lain. Selanjutnya adalah dampak riba pada kehidupan ekonomi ya, menghambat pertumbuhan ekonomi. Riba dapat menambah pertumbuhan ekonomi karena mungkin utang yang menjadi semakin besar dan sulit untuk diatasi. Hal ini dapat mengurangi investasi dan menghambat pertumbuhan ekonomi masyarakat untuk berkembang. Kalau seandainya kita lihat pada saat sekarang ini ya,
di negara kita bunga hutang luar negeri kita hampir 50% dari PBN nasional. Coba bayangkan ya. Itu baru sekarang ini. Saya nggak tahu mungkin 2 atau 3 tahun yang akan datang mungkin 100% dari APBN kita ini bisa untuk membayar bunga hutang. Bunga hutang belum dari pokok hutangnya. Kemudian adalah menciptakan ketidakstabilan ekonomi. Kalau seandainya demikian keadaannya gitu, APBN kita hanya cukup untuk bayar hutang gitu kan ya. Saya tidak membayangkan bagaimana kehidupan ekonomi kita di masa yang akan datang nanti. Bentar saya ini. Oke, saya izin dulu sebentar, saya ini komputernya agak. Halo Pak Denny. Halo. Ya, ya Ustaz. Bisa diatur share screen saya supaya bisa kelihatan yang lain gitu. Oh gitu bisa. Ya. Ada monitor di apa ini deh akunnya? Zoom-kan. Jadikan host saja. Jadikan Pak Des host. Ini udah kelihatan tapi Yang di situ enggak host. nggak kelihatan. Jadi hanya share screen saya yang saya lihat di sini, yang lain nggak kelihatan. Kirim KD pakai apa? Kelihatannya. Ya sebentar. Sedang cari slide. Tidak bisa di apa? Di antara slide-nya itu dia mau bolak-balik. Ya. Slide-nya apa dulu? Jadikan host nanti kan bisa materi. Siapa yang dijadikan host ya, Pak? Pak Desmadi Sarudin namanya. Sudah co-host, Pak? Sudah co-host. Oke. Udah. PowerPoint-nya tadi nggak maksimal. Sudah ada co-host, tidak ada masalah lagi. Nanti nampak nih, kami kirimkan aja slide bahannya ke grup WA kami, Pak Prof. Lanjut aja, kami kirimkan yang bahan tadi ke grup WA. Itu coba share screen-nya tuh dari PowerPoint, Pak. Jangan dari PDF, Pak. Atau bisa kita bantu share screen dari sini? Ya. Oke. Ada itu udah dikirim, Bapak kirim ke WAD tuh nanti. Nah, mungkin bahannya itu PowerPoint-nya. Ke kawan-kawan di Puskesmas sudah kita kirim juga. Bahannya sudah ada. Cuman untuk di Zoom ini coba dilihat WAD, ambil dari situ. Coba ada yang paparkan nanti Prof yang lanjut gitu slide-nya. Coba deh. Nah, udah oke.
Itu sudah tampil, Pak. Ya. Oke, sudah tampil. Oke, baik Pak, lanjutkan. Maaf tadi Ya. ini di settingnya yang kelihatan hanya tadi apa layarnya doang, sementara para audien nggak kelihatan gitu. Jadi seolah-olah saya ngomong dengan laptopnya saja gitu. Oke, baik, saya lanjutkan. Ini adalah beberapa jenis riba ya, Bapak Ibu semua. Pertama ada yang disebut dengan riba fadl. Riba fadl itu adalah transaksi ya dari tukar menukar barang yang sejenis, gitu kan ya, tukar menukar barang yang sejenis. Jika dilakukan secara cash, secara tunai, maka dia itu dibolehkan. Dulu waktu saya kecil-kecil ya, ketika masih di kampung dulu gitu, di antara kebiasaan masyarakat itu umpamanya ada yang apa menghutang beras pulut ya, beras hitam, menghutang beras pulut 1 liter gitu, kemudian dibayar dengan beras putih 2 liter gitu. Nah, kalau seandainya itu dijadikan transaksinya cash, dan itu boleh. Tapi kalau beras pulutnya 1 liter diambil sekarang, dan beras putihnya baru besok dibayar 2 liter, maka dia menjadi haram. Gitu. Itu adalah riba fadl. Kemudian ada riba nasi'ah. Riba nasi'ah ini adalah riba hutang ya. Jadi riba nasi'ah merupakan jenis riba yang melebihi pendapatan dari proses transaksi jual beli. Ya. Transaksi menggunakan 2 jenis barang yang sama. Menggunakan 2 jenis barang yang sama tetapi dapat waktu penangguhan dalam pembayarannya. Kalau ini ada terjadi dalam waktu saat sekarang ini. Kalau seandainya kita berhutang, gitu kan, berhutang hari ini dengan waktu umpamanya 1 juta, dibayar besok 1.000. Nah, ini adalah bagian daripada riba nasi'ah. Oke. Dan ini terjadi di lembaga keuangan saat sekarang ini. Ada ribayat. Ribayat itu terjadi dalam transaksi jual beli maupun dalam tukar menukar barang yang awalnya terjadi tanpa adanya kelebihan. Namun karena adanya penundaan pembayaran akibat ada salah satu pihak yang meninggalkan akad sebelum serah terima barang, maka nilainya menjadi bertambah, dan ini adalah haram. Yang keempat adalah riba qard, riba utang. Jadi riba utang ini merupakan jenis riba yang menambah nilai yang dihasilkan. Penambahan tersebut dilakukan dengan pengembalian pokok utang dengan beberapa syarat seperti pemberi utang. Contoh umpamanya orang meminjam uang 60 juta dengan bunga sebesar 15% dalam jangka waktu 6 bulan atau lebih lah gitu. Nah, berbeda dengan riba yang tadi, dengan riba nasi'ah. Kalau riba nasi'ah ini itu sudah disyaratkan. Kalau umpamanya hari ini dia berhutang 1 juta, besok dikembalikan dengan 1.500.000. Itu sudah ditentukan. Sementara riba utang, dia hanya menambahkan umpamanya riba 15%. Gitu kan. Hari ini dia berhutang 1 juta, besok diganti dengan cicilan dengan penambahan 15%. 15% ini kalau dalam dunia transaksi saat sekarang ini itu tergantung kepada BI rate atau transaksi dolar, gitu kan ya. Maka orang yang berhutang hari ini 1 juta umpamanya, kalau seandainya besok dia membayar 15%, itu berdasarkan standar daripada BI rate atau dolar. Kalau seandainya harga dolar tinggi, maka 15%-nya akan lebih daripada yang diperkirakan dari pertama. Kalau seandainya dolarnya turun, bisa dia menjadi murah. Dan ini adalah sesuatu yang tidak bisa diperkirakan sama sekali. Setelah itu adalah riba jahiliyah. Ya. Riba jahiliyah ini merujuk pada penambahan
riba jahiliyah ini menurut, aduh ini juga enggak. Yang kelima adalah riba jahiliyah. Nah, riba jahiliyah ini merujuk pada penambahan atau jumlah pembayaran tambahan yang melebihi pokok pinjaman. Situasi ini umumnya terjadi ketika peminjam tidak mampu melunasi pinjamannya tepat waktu sesuai dengan kesepakatan. Kalau seandainya orang-orang berhutang, gitu, dia akan menjanjikan untuk membayar seminggu depan atau 2 minggu yang akan datang. Pada saat waktu yang disepakati tidak terjadi, ya tidak bisa membayar hutang, maka si pemberi hutang memberikan kesempatan untuk membayarnya di hari-hari yang akan datang. Tapi dengan syarat ditambah, gitu kan, ditambah atau diberikan bunga, gitu kan. Nah, bunga tersebut akan bertambah ketika seseorang tersebut, si penghutang tidak mampu membayar hutangnya. Bulan pertama dia tidak bisa membayar hutang, maka diberikan kesempatan untuk di bulan kedua. Tapi dengan bunga yang lebih tinggi. Bulan ketiga akan diberikan tambahan jika dia masih tidak bisa membayar hutang. Dan praktek ini biasanya terjadi dalam kartu kredit. Jadi kartu kredit itu kalau seandainya kita tidak mampu membayar dia waktu yang ditentukan, dia akan menambah dan terus bertambah dan terus bertambah. Bisa-bisa saja, gitu kan, bunganya jauh lebih banyak daripada hutangnya. Dan ini terjadi di lembaga keuangan kita pada saat sekarang ini, gitu kan. Orang yang punya kartu kredit di lembaga keuangan konvensional ini terjebak dengan riba ini, riba jahiliyah, gitu kan. Jadi lembaga keuangan konvensional pada saat sekarang ini dia terjebak dengan 2 kategori hutang. Pertama riba qard, kemudian riba jahiliyah, gitu. Dan riba jahiliyah ini, kata Rasul, itu adalah seburuk-buruk riba, sejahat-jahat riba. Nah, inilah yang terjadi di lembaga keuangan saat sekarang ini. Nah, terus bagaimana kita untuk meninggalkan transaksi ini? Ya, salah satu caranya adalah kita kembali kepada lembaga keuangan syariah. Oke, apa perbedaan? Ya, perbedaan riba dan pembiayaan syariah. Oke. Dalam pembiayaan, gitu, dalam pembiayaan atau dalam kontrak, gitu, terdapat perbedaan yang signifikan ya antara pembiayaan konvensional dan pembiayaan syariah. Dalam pembiayaan konvensional, setiap utang, gitu kan, setiap utang yang diberikan oleh si pemilik modal, gitu kan, si pemilik modal atau yang bisa kita sebut dengan kreditur, gitu kan ya, itu selalu berpatokan kepada riba. Itu lembaga keuangan konvensional. Selalu berpatokan pada riba. Ribanya itu bisa jadi terjebak dengan riba qard atau riba jahiliyah, gitu kan. Nah, dengan perbedaannya dengan pembiayaan syariah itu akadnya bisa dalam berbentuk murabahah atau mudharabah. Ini yang terjadi saat sekarang ini. Ada lagi akad-akad lain, gitu kan ya. Tapi itu adalah akad kerjasama. Nah, sementara pembiayaan biasanya hanya terbagi 2, murabahah dan mudharabah. Pembiayaan murabahah itu berdasarkan kesepakatan pada saat akad ditandatangani dan biasanya adalah fix, gitu kan ya. Umpamanya begini, kalau seandainya kita ingin melakukan pembiayaan rumah, umpamanya pembiayaan rumah, baik itu renovasi atau bangun rumah baru, macam-macam lah, gitu kan ya. Pada saat pembiayaan yang kita minta, gitu, kepada si pemilik modal, gitu kan ya, itu sudah ditetapkan dari awal. Umpamanya pembiayaan modal untuk pembiayaan rumah tersebut, umpamanya taruhlah kita contohkan 100 juta, gitu kan, 100 juta. Maka seluruh pembiayaan tersebut
barang-barang yang dibutuhkan gitu kan dalam pembiayaan tersebut itu dijual gitu oleh si pemilik, oleh si kreditur gitu kan ya. Kreditur. Taruhlah umpamanya harga itu 100 juta. Maka dia menjual kepada kita umpamanya si debitur dengan harga 120 juta. Dalam jangka umpamanya 5 tahun umpamanya 120 juta. Jadi yang kita cicil itu adalah 120 juta tersebut. Fix di situ. Maka ini tidak membuatkan kita menjadi nyaman karena hutang yang kita bayar tersebut tidak berubah-ubah, gitu kan ya. Ini adalah dalam pembiayaan murabahah, gitu ya. Kemudian ada lagi pembiayaan mudharabah, di mana pemilik modal atau sohibul mal atau kreditur, gitu, itu bekerja sama dengan pengusaha atau debitur. Seorang sohibul mal dia memberikan modal kepada pengusaha, taruhlah 100 juta umpamanya, dengan bagi untung 70-30. 70% untungnya diambil oleh si pengusaha, 30% diambil oleh si sohibul mal atau kreditur. Nah, bagaimana perbedaan dampak ya, antara pembiayaan ribawi dan pembiayaan syariah? Kalau pembiayaannya ribawi, gitu kan ya, biasanya gitu, pada umumnya sohibul mal atau kreditur gitu, dia memberikan pembiayaan kepada seorang pengusaha atau orang lain, dia berharap orang-orang tersebut atau masyarakat tersebut terus berhutang kepada dia. Terus berhutang kepada dia. Agar apa? Agar dia selalu mendapatkan keuntungan. Gitu. Artinya, si sohibul mal atau kreditur tidak ingin pengusaha itu kaya. Tidak ingin orang yang berhutang itu dapat melunasi hutangnya tepat waktu. Kenapa? Kalau seandainya itu terjadi, maka dia tidak dapat penghasilan yang banyak. Dia tidak dapat riba yang banyak. Gitu kan ya. Nah, kalau seandainya pembiayaan syariah, taruhlah dengan mudharabah umpamanya. Si sohibul mal atau kreditur, dia berharap si pengusaha atau debitur itu mendapatkan keuntungan yang banyak. Kenapa? Kalau seandainya debitur untungnya banyak, gitu kan ya, usahanya sukses, maka si kreditur gitu kan atau si pemilik modal dia juga akan mendapatkan untung yang banyak. Artinya, jika transaksi itu dilakukan dengan akad-akad syariah, maka si sohibul mal atau kreditur akan memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada pengusaha. Akan memberikan informasi, akan memberikan bantuan agar apa? Agar usaha itu sukses. Sehingga dengan sukses usaha tersebut dia juga mendapatkan untung yang banyak. Nah, sementara dalam transaksi konvensional gitu kan, tidak ingin si pemberi utang itu orang-orang yang berhutang dia itu menjadi kaya. Kalau seandainya dia kaya, maka dia akan selesai hutangnya. Nggak akan ada lagi hutang. Nah, begitu juga yang terjadi di negara kita umpamanya pada saat sekarang ini. Si pemberi hutang kepada negara kita tidak ingin negara kita ini kaya. Kalau seandainya negara kita ini kaya, maka kita tidak akan berhutang lagi. Maka selesailah urusan mereka. Mereka sudah tidak akan mendapatkan penghasilan yang banyak. Nah, ini perbedaan antara pembiayaan yang berbasiskan kepada riba dan pembiayaan yang berbasiskan kepada akad syariah. Gitu. Terjadi tolong-menolong, terjadi sharing informasi, terjadi saling membantu, gitu kan, saling mendoakan antara kreditur dan debitur. Sementara dalam akad-akad konvensional, gitu kan ya, kreditur, dia akan mendoakan pengusaha itu nggak usah kaya dulu, gitu kan. Nggak usah kaya dulu, nggak usah lunasi utang dulu gitu. Kenapa? Karena kalau lunasi utang saya nggak dapat apa-apa lagi. Gitu. Begitulah metode atau transaksi antara pembiayaan yang bersifat ribawi dan pembiayaan yang bersifat akad syariah. Ini judulnya saya nggak kelihatan ini.
kemuliaan tanpa riba. Kelihatan kemuliaan tanpa riba. Betapa mulianya, gitu. Betapa mulianya kita kalau seandainya kita meninggalkan riba. Betapa mulianya kita kalau seandainya transaksi yang kita lakukan berpindah daripada akad syariah kepada akad-akad konvensional menjadi kepada akad-akad syariah. Dalam hadis ini disebutkan ya, ini hadis dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dia mendengar sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man ra'a minkum munkaran falyughayyiru bi yadihi fa illam yastati' fa bi lisanihi fa illam yastati' fa bi qalbihi zalika adhaful iman. Ini artinya adalah orang ya, siapapun yang melihat kemungkaran gitu kan di antara kalian, maka hendaklah dia merubah dengan tangannya. Tangannya itu maksudnya kekuasaan dia, kemampuan dia, atau apapun yang dia miliki. Kalau seandainya dia tidak sanggup, maka cukup dia merubah dengan lidahnya. Oh, itu haram, itu nggak boleh. Nah, itu seperti hal seperti itu. Jika dia tidak sanggup juga, fabiqolbihi, dengan hatinya. Aduh, itu mungkar, itu keji, itu riba, saya tinggalkan. Tapi itu adalah orang-orang yang paling lemah imannya. Gitu. Jadi orang yang tidak sanggup merubah kemungkaran itu dengan kekuatan yang dia lakukan, berarti dia adalah orang yang berada pada level iman yang paling lemah. Nah, dalam hal ini gitu, bagi kita yang terlibat aktif dengan lembaga keuangan syariah, maka kita itu adalah termasuk bagian orang-orang yang mampu merubah kemungkaran itu dengan kekuatan yang kita miliki. Jadi kekuatan kemampuan itu gitu, itu modelnya macam-macam. Ada kemampuan secara nasional gitu, ada kemampuan pada diri kita sendiri. Gitu. Kalau seandainya kita membiarkan diri kita terjebak dalam kemungkaran, maka iman kita berada dalam taraf yang paling lemah. Tapi kalau seandainya kita sanggup merubah, mampu merubah kondisi ekonomi kita dari hal-hal yang bersifat ribawi menjadi sifat syariah, gitu kan ya, keluar dari riba, maka kita adalah orang-orang yang sanggup merubah kemungkaran itu dengan kemampuan yang ada pada kita. Jadi kemungkaran itu bisa kita rubah pada diri kita dan bisa kita rubah pada orang lain, gitu. Jadi Bapak Ibu semuanya yang terlibat aktif gitu kan dengan lembaga keuangan syariah, maka kita berada dalam keimanan yang paling tinggi. Artinya kita sudah mencapai ya, artinya kita berada dalam kelompok orang-orang yang memiliki iman yang paling tinggi. Ini adalah hadis. Kalau itu tidak bisa dilakukan, maka kita berada dalam iman yang paling rendah. Ini adalah kemuliaan yang kita dapati kalau seandainya kita sudah lepas dari jeratan riba. Kita berada dalam kelompok orang-orang yang mempunyai kekuatan iman yang paling tinggi. Dalam ayat ini, surat Al-Baqarah ayat 188 disebutkan, wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Janganlah kalian memakan harta di antara kalian dengan jalan yang batil. Jadi kalau seandainya kita gitu kan terlibat dengan riba, artinya kita adalah mengambil harta di antara sesama kita dengan cara yang batil. Kita memakan harta di antara kita dengan cara yang zolim, gitu kan? Dengan cara yang zolim. Nah, alangkah mulianya kita kalau seandainya transaksi di antara sama kita ini adalah transaksi yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Artinya kita tidak mengambil harta orang lain, harta siapapun dengan cara yang batil, gitu kan ya. Nah, ini adalah kemuliaan yang kita dapat, gitu kan. Kalau seandainya kita mampu keluar dari jeratan-jeratan riba tersebut. Ayat selanjutnya adalah disebutkan ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ini ayat ini sering dibacakan ini, baik dalam terutama dalam khutbah-khutbah Jumat ya. Ini saya paling sering disebutkan, pasti disebutkan. Jadi disebutkan wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar bertakwa dan janganlah kamu mati kecuali kamu dalam keadaan muslimun, berserah diri. Gitu. Orang-orang muslim gitu, orang-orang yang mengaku seorang muslim gitu, dia adalah orang-orang yang berada dalam level iman yang paling tinggi.
orang muslim itu adalah orang berada dalam level iman yang paling tinggi. Itulah yang disebutkan, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah haqqa tuqatih gitu. Jadi orang yang betul-betul bertakwa pada Allah berarti dia berada pada iman yang paling tinggi. Orang yang berada pada iman yang paling tinggi berarti dia sudah sanggup keluar dari riba. Kalau seandainya dia belum sanggup keluar dari riba, maka imannya berada pada level yang paling rendah. Ini adalah kemuliaan yang kita dapat kalau jika kita sudah bebas dari riba. Jadi Allah mengatakan enggak boleh gitu. Janganlah kamu mati gitu ya. Kecuali kamu dalam iman yang di level yang paling tinggi. Artinya apa? Kalau seandainya kita mati dalam keadaan kita berada dalam level iman yang paling tinggi, kalau seandainya kita mati tanpa kita terjerat dengan transaksi ribawi, ini yang dikatakan Allah bahwa itu adalah kita berada dalam penghuni surga gitu ya. Ini dikatakan kalau misalnya kita mati dalam level iman paling tinggi, kita pasti masuk surga. Salah satu di antara kriteria tersebut adalah jangan kita terjebak dalam transaksi ribawi. Ayat selanjutnya, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu adalah orang yang paling takwa. Orang yang paling takwa itu adalah orang yang lepas dari transaksi riba. Kalau seandainya dia masih terjerat dalam transaksi riba, dia belum dikatakan orang yang paling mulia. Dia ada hadis yang diriwayatkan oleh Tirmizi, disebutkan la yarbu lahmun nabatat min suhti illa kana sinaru aulabi. Dalam hadis yang lain disebutkan adalah kullu lahmin nabatat minal haram fannaru aulabi. Jadi setiap daging gitu kan, setiap daging yang tumbuh dari makanan yang haram gitu, itu adalah api neraka yang pertama kali membakarnya. Artinya jika di dalam tubuh kita ini gitu, perkembangan tubuh kita gitu kan, itu dipengaruhi oleh makanan-makanan yang haram, maka itu adalah api neraka yang akan membakarnya nanti. Jadi tidak satupun daging-daging, gizi kita, tulang kita, apapun lah gitu kan ya, yang tumbuh dari makanan yang haram, yang lepas dari siksaan api neraka. Oke, ini ringkasan dari ayat tadi gitu ya. Kita ulang lagi. Setiap orang yang mampu mencegah kemungkaran dengan kekuatan yang dia miliki, maka dia masuk kelompok orang yang beriman paling tinggi. Di antara kriterianya yang bisa kita lakukan saat sekarang ini adalah membebaskan diri kita dari transaksi ribawi. Kita harus mampu membebaskan diri kita dari transaksi ribawi. Bukan hanya diri kita, keluarga kita, dan orang-orang yang ada sekitar kita. Jadi orang yang terlibat aktif dengan lembaga keuangan syariah berarti dia berada dalam taraf iman yang paling tinggi. Dia akan mampu mencegah dirinya dan orang-orang yang lain dari transaksi ribawi. Oke, kita lanjutkan di slide berikut. Ini adalah bahaya daripada riba ya. Di antaranya adalah doa ditolak karena riba. Ini adalah suatu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim ya. Imam Muslim yang mengatakan dalam riwayat yang lumayan agak panjang ini disebutkan di sini gitu kan. Tapi dalam yang merah ini kita baca ar-rajulu yutilu safarat asa agar yamuduhu biyadihi ila sama. Ya Rabbi wa mat'amuhu haramun wa mashrabuhu haramun wa malbasahu haramun wa ghuzziya bil harami fa anna yustajabu lizalik. Jadi Rasul menyebutkan gitu kan, ada seorang laki-laki yang sedang bepergian dalam waktu yang lama. Ya pakaiannya acak-acakan, berdebu, kemudian dia berdoa sambil menjulurkan tangannya ke langit. Ya Tuhan, ya Allah gitu kan ya. Ya Allah, ya Tuhan, makanannya haram gitu ya. Minumannya juga diharamkan, pakaiannya juga diharamkan, dia diberi dengan makanan yang haram, lalu bagaimana doanya akan dikabulkan? Jadi Rasul menceritakan seseorang gitu kan yang berada dalam perjalanan yang jauh, kemudian dia berhenti beristirahat gitu kan karena kecapean, keletihan dan segala macamnya, meminta perlindungan pada Allah Subhanahu wa taala, meminta bantuan pada Allah Subhanahu wa taala.
Tapi Allah mengatakan bagaimana saya akan mengabulkan doa tersebut. Makanannya haram, pakaiannya haram, kendaraannya haram. Gitu. Ini adalah salah satu bahaya yang sangat menakutkan dari riba, gitu kan. Tertolaknya doa. Kalau seandainya doa kita ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala karena makanan kita yang haram, gitu kan. Berapa ruginya kita, betapa hinanya kita. Nah, untuk saat sekarang ini gitu. Gitu kan ya. Inilah yang paling sulit kita lakukan. Karena semua transaksi yang ada di dunia saat sekarang ini terlepas dari transaksi riba, gitu kan. Bagaimana kita bisa keluar dari hal tersebut, gitu kan. Ini adalah realita yang ada pada saat sekarang ini. Semua aktivitas transaksi yang kita lakukan hari ini tidak lepas dari bank atau lembaga keuangan. Di zaman sekarang ini ya, transaksi yang kita lakukan, baik itu jual beli segala macam, makanan, minuman, segala macam, nggak lepas dari bank. Ada transaksi Gojek, GoFood, Shopee, Tokopedia, dan segala macam, transfer, dan segala macam, itu nggak lepas dari transaksi perbankan. Nah, bagaimana kita bisa keluar dari hal ini? Ya, salah satunya adalah kita kembali kepada lembaga keuangan syariah. Jadi lembaga keuangan syariah itu bukan alternatif bagi kita, tapi adalah pilihan utama. Pada saat lembaga keuangan syariah tidak ada, oke, kita bisa memakai lembaga keuangan konvensional. Tapi pada saat darurat. Darurat itu hanya kita yang bisa melakukan. Transaksi yang kita lakukan tidak bisa kita lakukan lembaga keuangan syariah terpaksa dengan lembaga keuangan konvensional. Itu baru darurat. Tetapi kalau belum sampai pada saat itu belum darurat, gitu kan ya. Ini realita yang kita lakukan saat sekarang ini. Sebagai bayangan bagi kita semua, umpamanya begini. Ini analogi yang saya buat. Dalam suatu hadis disebutkan, kalau seandainya kita berwuduk dengan air yang tidak mengalir, tetapi air itu kurang dari 2 kula atau kurang dari 216 liter, maka wuduk tersebut batal. Jika ada kotoran atau najis dalam air tersebut, atau air dalam kulah lah ya, kan dulu istilahnya dalam kulah, mungkin sekarang ini dalam ember gitu, atau dalam bak atau dalam apapun lah gitu kan ya. Kalau seandainya kurang dari 216 liter, air itu tidak bisa kita pakai untuk berwuduk kalau seandainya dalam air tersebut ada kotoran atau najis. Nah, sekarang begini. Kalau seandainya kita menyimpan uang di bank atau lembaga keuangan konvensional, gitu kan ya, uang kita di sana ada umpamanya taruhlah 200 juta, gitu kan, atau 1 miliar, gitu kan. Sementara uang orang lain yang ada di sana, uang transaksi ribawi itu sampai triliunan, gitu. Maka artinya itu sama saja dalam kotoran tersebut atau dalam kulah tersebut atau dalam bak tersebut gitu, air yang sedikit itu dikotori dengan najis yang banyak, gitu kan ya. Kalau seandainya kita nyimpan uang di bank gitu, bank kita sedikit sementara uang yang transaksinya ribawi banyak gitu, itu sama saja umpamanya kayak kita umpamanya menyimpan daging kambing ya, daging sapi lah gitu kan ya, dalam kulkas gitu kan, sementara dalam kulkas tersebut ada daging babi gitu kan. Ada dalam babi. Jadi yang halal itu sedikit, tapi yang haram itu banyak. Nah, kalau seandainya daging kambing bercampur dengan daging babi, maka daging kambing tersebut akan haram. Sama halnya air yang 2 kulah ini, gitu kan, yang 12,6 liter ini dimasuki oleh seekor tikus, gitu kan ya. Seekor tikus, gitu. Dia akan mengotori semua air tersebut. Air tersebut tidak bisa dipakai. Nah, begitu juga umpamanya kalau uang kita yang kita simpan di lembaga keuangan konvensional, iya, uang kita halal, gitu kan ya. Uang kita halal. Tapi uang yang lain banyak di sana yang haram, gitu. Maka saya menganalogikan gitu. Daging kambing, 1 ekor kambing gitu, itu dikotori oleh daging babi yang jauh lebih banyak. Atau umpamanya dalam kulkas kita tersebut isinya adalah daging kambing semua. Tapi ada umpamanya 1 potong gitu daging babi gitu. Maka daging kambing itu sudah tercampur dengan daging tersebut. Itu saya mengibaratkan
kalau seandainya kita memakai lembaga keuangan konvensional saat sekarang, uang kita halal, iya, tapi sudah dikotori oleh uang-uang yang berasal dari transaksi ribawi. Kenapa? Karena seluruh aktivitas lembaga keuangan konvensional itu dasarnya adalah riba. Minjam dia riba, kita menabung juga riba, depositonya riba, semuanya riba di sana itu. Walaupun sebagian tidak ada ya, tidak berdasarkan pada riba, tetapi ribanya jauh lebih mayoritas daripada yang tidak riba. Kemudian begini, pada saat sekarang ini gitu, kalau seandainya kita membangun, mendirikan atau memodali lembaga keuangan syariah, menurut saya itu lebih bagus atau mungkin sama dengan membangun masjid, gitu kan ya. Saat sekarang ini umpamanya, kalau seandainya kita di lingkungan lah atau dimanapun lah, jika kita diminta gitu kan untuk iuran gitu kan, untuk bersama-sama untuk bertabaruk membangun masjid, membangun musola, biasanya orang tanpa pikir panjang dia akan dengan mudahnya memberikan mengulurkan mencairkan uangnya atau memberikan sedekahnya gitu kan ya. Tapi kalau seandainya diminta untuk bertabaruk gitu kan ya, memperbaiki lembaga keuangan syariah gitu kan ya, yang hampir bangkrut gitu, atau mendirikan lembaga keuangan syariah gitu kan yang baru, orang banyak cibir gitu kan ya. Apalagi kalau lembaga keuangan syariah itu bangkrut, rasain gitu kan ya. Padahal kita bayangkan ya, pada saat kita sholat di masjid gitu kan ya, berjemaah, kita mendapatkan pahala 27 kali lipat. Pahala kita dapatkan 27 kali lipat. Kalau seandainya sholat kita sah. Kalau seandainya barang yang kita pakai itu tidak terlibat dari yang haram. Baju yang kita pakai tidak dibeli dari yang haram. Sandal yang kita pakai tidak dibeli yang haram. Makanan yang kita makan itu tidak terlibat dari yang haram. Maka kita mendapatkan 27 kali lipat. Tetapi kalau seandainya kita membangun lembaga keuangan syariah, itu menyelamatkan diri kita dan orang lain dari transaksi riba yang diharamkan. Memakan riba itu adalah haram. Sementara sholat di masjid mendapatkan pahala 27 kali lipat. Sholat di masjid akan diterima oleh Allah kalau seandainya kita terlibat dari transaksi yang ribawi, yang diharamkan. Nah, kira-kira menurut Bapak Ibu semua, lebih penting mana? Membangun masjid atau membangun lembaga keuangan syariah? Membangun lembaga keuangan syariah artinya kita membebaskan diri kita, orang lain, umat daripada transaksi yang ribawi, yang membuat sholat kita diterima, doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sementara membangun masjid adalah agar orang bisa mendapatkan pahala 27 kali lipat kalau seandainya sholatnya sah. Barangkali ini semua bisa kita sama-sama pikirkan betapa pentingnya lembaga keuangan syariah ini. Oke, barangkali demikian pengantar dari saya. Lebih dan kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kawan-kawan yang mau bertanya, disilakan. Ada yang bertanya dulu, kawan-kawan Puskesmas, silakan dulu. Mana nih kawan-kawan Puskesmas? Nah, ini ada Bu Im bertanya. Assalamualaikum Pak Prof. Ya, saya pernah nih ke rumah Pak Prof bulan September. Ya. Ya, silakan. Ini. Datang lagi, Bu. Ya. Insya Allah nanti Ustaz. Pak Prof. Ini kami bertanya, kalau PNS ini kan kita memang terikat gitu ya dengan gaji kita tuh di suatu bank yang ditunjuk oleh pemerintah gitu, terutama pemerintah daerah. Misalnya kalau di 50 kota itu di Bank Nagari. Nah, kebetulan
kebetulan Bank Nagari kita ini belum syariah, Pak Prof. Nah, itu bagaimana kita bagusnya gitu supaya kita terhindar dari riba. Tadi disampaikan tadi menabung di bank yang konvensional itu ada ribanya juga gitu dengan adanya bunga atas uang yang kita simpan gitu. Nah, itu aja dulu Pak Prof sebagai pemancing ini buat teman-teman lain karena banyak ini yang mau bertanya dari yang di Pak Prof paparkan tadi gitu. Makasih Pak. Mungkin satu-satu dulu, Pak Prof dijawab. Ya, baik. Terima kasih, Bu. Saya lupa namanya lupa. Bu Im. Bu Imayanti. Bu Mayanti ya. Oke. Sama Bu, saya juga demikian gitu kan ya. Payroll saya di BNI 46 gitu ya, di BNI 46. Ya. Bagi saya adalah ketika gaji itu sudah sampai di BNI 46, ya, langsung saya transfer ke Bank Syariah. Gitu. Jadi saya sekarang ini BNI 46 itu uang saya itu hanya mampir di sana ya paling lama ya mungkin sekitar 2 jam atau 3 jam gitu kan ya. Atau kalau saya terlambat 5 menit sudah saya sampaikan gitu. Nah, kalau saya sekarang ini di UIN Jakarta itu gaji itu biasanya ditransfer tengah malam ya. Tengah malam bisa jadi jam 1, jam 2, jam 3 gitu. Nah, habis sholat subuh biasanya langsung saya transfer ke BSI gitu. Begitu bagi saya menyiasati ya apa yang disampaikan oleh Bu Ima tadi gitu. Oke, Pak. Nah, jadi misalnya ya Pak Prof ya, misalnya enggak ada masalah berarti ya Pak, kalau kita tarik semua mungkin bisa juga kalau memang itu kita nonaktifkan aja ATM, karena ATM itu kan berbiaya juga per bulannya gitu. Bisa jadi kita nonaktifkan ATM, kemudian pas dia langsung masuk, kita transfer langsung ke bank syariah yang kita punya. Gitu ya Pak Prof ya? Ya, bagi saya demikian Bu ya. Itu yang saya lakukan gitu. Karena di saat sekarang ini kan sudah banyak ya, banyak fasilitas yang bisa kita lakukan gitu. Kalau awal-awalnya dulu orang mengatakan lembaga keuangan syariah itu atau bank syariah itu ada alternatif, alternatif untuk untuk menghindari riba. Tapi bagi saya saat sekarang ini adalah lembaga keuangan syariah itu bukan alternatif, tapi adalah pilihan utama. Pilihan utama dan pilihan wajib. Lembaga keuangan konvensional atau bank konvensional bagi saya adalah alternatif pada bank syariah tidak mempunyai fasilitas untuk transaksi tersebut. Maka itu saya pakai bank syariah ya seperti payroll gitu kan ya. Payroll karena payroll gaji saya di bank konvensional gitu. Ya sudah saya sudah berusaha untuk memindahkannya tapi juga belum bisa gitu kan ya. Ya pada saat sampai di sana saya transfer ke bank syariah gitu. Itu yang sudah lakukan. Saat sekarang ini gitu. Kalau dulu waktu saya kecil-kecil itu ada sebuah entah pantun entah apa lah ya entah bunyinya begini tidak satu jalan ke Roma kan itu dulu ya mungkin pepatah kecil-kecil tidak satu jalan ke Roma. Tapi bagi saya sekarang ini bukan tidak satu jalan ke Roma, tidak satu jalan masuk surga gitu. Tidak satu jalan masuk surga. Artinya tidak satu jalan ke Roma itu kan pepatah gitu kan ya, yang disampaikan oleh Kristen Protestan gitu kan ya, agar orang bisa masuk Kristen. Jadi tidak satu metode agar orang-orang Islam ini berubah menjadi Kristen gitu kan ya. Bisa jadi dari segi akidahnya, dari sisi berpakaiannya, dari sisi ekonominya, pendidikannya, pengetahuannya dan segala macamnya gitu. Tapi bagi saya sekarang ini adalah tidak satu jalan menuju surga gitu kan ya. Menuju surga. Nah, yang terbaik menurut saya adalah ya ini menghindari riba ini gitu. Karena riba ini adalah bagian dari transaksi yang keji gitu kan ya. Jadi perbuatan maksiat di atas dunia ini kan dikelompokkan menjadi dua ya. Ada pertama yang disebut dengan mungkar, ada yang disebut dengan keji, gitu kan ya. Mungkar dan keji. Mungkar itu adalah sebuah perbuatan di mana pelakunya mendapat berdosa, tetapi orang lain tidak berdosa, gitu kan ya. Seperti tidak sholat, tidak puasa, gitu kan ya.
dia syirik gitu, dia hanya sendiri yang berdosa, orang lain nggak berdosa. Sementara perbuatan keji itu dirinya berdosa, orang lain pun juga mendapat mudarat. Seperti transaksi riba, gitu kan ya. Dia berdosa dan orang lain juga berdosa. Atau perbuatan perampokan, dia berdosa, orang lain juga mendapatkan mudarat dari pekerjaan tersebut. Nah, perbuatan-perbuatan keji ini gitu, itu tidak akan dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali orang yang kita zolimi tersebut, ya kita ya, bukan kita sih, orang lain gitu. Yang dizolimi tersebut itu juga memaafkan. Perampok, tobatnya akan diterima oleh Subhanahu wa taala pada saat orang yang dirampok tersebut memaafkan. Gitu kan. Jadi perbuatan riba, orang yang transaksi riba akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala tobatnya kalau seandainya orang yang dia zolimi dengan transaksi riba tersebut memaafkan. Tetapi kalau seandainya itu tidak terjadi, maka kaitannya transaksi penyelesaiannya itu akan di akhirat nanti, gitu ya, akan selesai. Jadi dalam satu hadis dikatakan orang yang melakukan perbuatan faksa, riba, perampokan dan segala macam di akhirat nanti, gitu, itu pahala orang tersebut dia akan ditransfer kepada orang yang menzolimi dia, gitu, menzoliminya. Tapi kalau seandainya pahalanya habis, maka dosa orang ini yang ditransfer kepada orang yang menzolimi itu, gitu. Artinya perbuatan riba ini, gitu, transaksi riba ini itu akan mengikis, gitu kan, amal ibadah saya sampai pada batas yang paling minimum. Itu transaksi riba, gitu. Berbeda dengan perbuatan mungkar, gitu kan ya. Tidak puasa, tidak sholat, itu kita ada kaitannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Artinya itu adalah hablum minallah, vertikal. Kita bertobat pada Allah, berjanji tidak akan mengulangi, tobat kita diterima insya Allah. Maka selesai urusannya. Tetapi pada saat perbuatan keji, perbuatan keji, transaksi riba dan segala macam, itu nggak selesai sampai di situ. Harus kita meminta maaf pada orang yang bersangkutan. Jika dia memaafkan, Allah akan menerima tobat. Tetapi jika tidak orang bersangkutan tidak menerima pemaafkan kita, maka akhirat nanti urusannya. Transfernya ada transfer pahala dan dosa, gitu kan ya. Begitu bahayanya transaksi ribawi ini, gitu. Begitu menurut saya daruratnya bagi kita untuk menghindari riba ini. Gitu. Bahkan dalam Al-Quran dikatakan kan orang-orang yang melakukan transaksi riba ini itu kan seperti orang gila kan ya, seperti orang gila yang tidak pernah sehat. Oke, barangkali demikian jawaban dari saya. Ya, puas sekali mendengar penjelasannya Pak Prof. Jadi ada 5 ya tadi ya yang paparan dari Pak Prof itu yang menggugah kita dan berkomitmen untuk bisa meninggalkan riba ini gitu. Saya tertarik sekali tadi waktu ke rumah Pak Prof juga sudah dibilang tadi bahwa lebih bagus kita berjuang di lembaga keuangan syariah ini dibanding kita berlomba-lomba bikin masjid begitu ya. Waktu itu saya dengar ngeri juga gitu. Walaupun kita sangat susah ini untuk membawa ke syariah itu, di mana kami juga masih perlu bimbingan dari bapak-bapak DPS kami, karena pada prakteknya itu sangat sulit menjelaskan secara gamblang dan yang bisa dimengerti dan dipahami oleh teman-teman anggota gitu, Pak Prof. Jadi dengan adanya ini, semoga kita semua bertambah paham dan keikhlasan untuk mengikuti persyaratan yang bagaimana supaya syariah ini bisa makin meningkat gitu. Terima kasih Pak Prof. Barangkali teman-teman silakan dari Puskesmas mana yang mau bertanya. Ini dapat bisikan dari ketua siapa yang bertanya pertama ini dapat hadiah nanti nih. Silakan ya. Dari Puskesmas Taram.
Ya, saya lanjutkan sedikit ya. Bagi saya gitu, diskusi saya dalam banyak kesempatan saya sampaikan seperti ini gitu. Saya juga ikut dalam narasumber dalam sertifikasi Majelis MUI Indonesia ya, untuk sertifikasi para dai-dai yang ada di Indonesia melalui MUI. Saya sering sampaikan ya. Saya sering sampaikan membangun lembaga keuangan syariah, terlibat aktif dengan lembaga keuangan syariah, menurut saya jauh lebih baik gitu, jauh lebih baik daripada kita membangun gitu kan ya, membangun atau memperbaiki masjid atau musola, walaupun ya itu juga baik gitu kan, itu juga baik gitu kan. Sholat di masjid itu kita ada mendapatkan 27 pahala kali lipat, 27 kali lipat pahala kalau seandainya sholat kita diterima gitu kan, sholat kita diterima. Tapi tadi kan sudah disebutkan gitu, sholat kita itu tidak akan diterima oleh Allah kalau seandainya baju yang kita pakai itu berasal dari yang haram. Makanan yang ada gitu, yang kita makan itu dari yang haram. Tumbuh kembang badan kita ini gitu, jiwa raga kita ini dari yang haram gitu. Nggak akan diterima ibadah kita, nggak akan diterima pahala kita. So, untuk apa kita sholat di masjid kalau seandainya itu tidak diterima? Gitu kan. Maka salah satu alternatifnya adalah lembaga keuangan syariah, gitu. Agar kita terjebak dari jembatan riba, gitu kan ya? Agar doa kita diterima oleh Allah, agar segala amal baik kita diterima oleh Allah, gitu kan? Ya, salah satunya menurut saya adalah lembaga keuangan syariah. Saat sekarang ini, gitu, semua transaksi yang kita lakukan gitu, itu nggak lepas dari bank. Mau terima gaji, gitu kan? Mau bayar tagihan, gitu kan ya? Mau buat rumah dan segala macamnya, biaya kuliah anak, ini segala macam, semuanya dengan bank. Tidak ada sekarang yang nggak bank, gitu kan. Transaksi sekarang ini adalah digital, gitu kan. Semuanya melalui bank. Maka saatnya, gitu kan ya, saatnya bank syariah, gitu kan ya, yang sudah memberikan kemudahan pada kita untuk menjauhi riba, gitu. Bukan, maksud saya bank syariah itu memberikan fasilitas kepada kita, bukan bank syariah, lembaga keuangan syariah memberikan fasilitas kepada kita dalam rangka ta'awanu 'alal birri wa taqwa. Berbuat baik dunia dan akhirat. Berbuat baik dunia dan akhirat gitu. Itu adalah fasilitas yang diberikan oleh lembaga keuangan syariah. Apakah produknya mahal, apakah kantornya jauh, apakah administrasinya sulit, itu soal lain gitu kan ya. Karena memang untuk masuk surga itu nggak mudah. Gitu kan ya. Orang mau pergi naik haji, padahal ongkos transaksi naik haji itu banyak. Orang mau kurban, padahal kurban itu beli sapinya mahal, beli kambingnya mahal, gitu kan ya. Tetapi sekarang kadang-kadang orang mengeluh, lembaga keuangan syariah ini kantornya jauh, administrasinya sulit, produknya mahal. Memang demikian gitu. Untuk beramal tuh, untuk masuk surga tuh nggak mudah gitu kan ya. Nggak mudah untuk itu gitu. Jangan lagi kita berharap, menurut saya ya, kalau seandainya kita berharap, wah lembaga keuangan konvensional kantornya lebih mudah gitu kan ya, bank konvensional tuh lebih mewah, lebih mudah, lebih dekat, persyaratannya lebih fleksibel dan segala macamnya gitu kan ya. Ya kalau menurut saya seperti yang saya sampaikan tadi, kalau umpamanya kita gitu berbelanja ya di supermarket umpamanya, di supermarket tersebut ada di situ daging kambing, daging sapi, daging anjing, gitu ya, daging babi gitu. Supermarketnya bagus, fasilitasnya bagus. Sementara di sampingnya ada toko yang sederhana, dia hanya jual daging kambing saja, atau daging sapi saja, atau daging kerbau saja, gitu kan ya. Kira-kira pilihan bagi kita mau milih yang mana? Mau milih supermarket yang bagus atau toko yang sederhana? Di toko yang sederhana ini yang dijual itu adalah halalan thayyiban. Sementara di supermarket yang bagus ini gitu, ada daging anjing, ada daging sapi, ada daging babi gitu. Kita mau milih yang mana? Ya kan? Begitulah saat sekarang ini saya bayangan yang ada di benak saya tentang perbedaan lembaga keuangan syariah dan lembaga keuangan konvensional. Lembaga keuangan konvensional itu bagus
tetapi dia memberikan kemudaratan bagi kita. Lembaga keuangan syariah itu sederhana, tetapi dia memberikan dampak yang baik bagi kita. Kalau memberikan analogi yang lain, lembaga keuangan syariah saat sekarang ini seperti jamu, gitu, pahit tapi menyehatkan. Sementara lembaga keuangan konvensional itu seperti gula, manis, tetapi membuat gula darah menjadi naik. Gitu. Oke, silakan Bapak Ibu semua, jika ada yang memberikan tambahan, silakan. Ada juga mana Ustaz Chan. Silakan. Ini serat Chan. Serat ada. Serat. Silakan tambahkan Pak Haji. Pak Haji. Kalau sama Pak Prof ini kita ngikut sami'na wa ata'na. Sami'na wa ata'na, Prof. Hilang ilmu. Kalau sudah ada air batal tayamum. Ada air batal tayamum. Nah, ini Pak Prof dari kami. Tadi terkait pemaparan Prof tadi yang uang tukar uang. Ini yang sering terjadi biasa Pak Prof kalau mau lebaran itu orang kan di depan Bank Indonesia itu kan naruh uang 100.000 tuh, uang baru-baru. Nah, biasanya dijualnya sama kita 120.000. Ini apakah sah atau enggak? Itu yang pertama, Prof ya. Kemudian nih kedua dari Taram nih, kalau menabung ada di pesan chat, bank konvensional syariah apakah termasuk riba? Nah, kemudian ada pula pengertian dari kawan-kawan nih, Prof. Dia kan kita sudah akad jual beli, ya jual beli. Katakan beli laptop, nilai perolehannya 10 juta, diansur selama katakan 100 bulan. Jadi nilai jual belinya kan 15 juta jadinya kalau dihitung dengan keuntungan itu dibagi per bulan. Ada yang berprinsip kita bayar aja nih nilai perolehannya, nanti pas ada keuntungannya kan tidak perlu dibayar lagi karena itu riba, kelebihan gitu. Untuk saja bayar nunggak dia nih Prof. Nah, ini ada juga nih yang berprinsip seperti itu. Jadi kita kadang-kadang di koperasi itu sesama pengurus koperasi udah bercita syariah, tapi ada juga menolak nih. Menolaknya begini, kalau tetap ngambil untung kelebihan sama saja tuh konvensional sama syariah katanya tuh Prof. Ini mohon penjelasan juga nih Prof. Makasih Prof. Oke, tadi menukar uang ya, itu kan masuk tadi yang disebutkan dalam kategori riba fadl ya, riba fadl. Jadi riba itu terjadi dalam transaksi yang tidak cash, transaksi yang tidak cash. Ada hutang di sana, itu menyebabkan dia terjadi tidak cash. Rasul pernah diberi oleh sahabat kurma ajwa ya, kurma ajwa. Kurma ajwa itu kalau sekarang orang nyebutnya kurma Madinah. Harganya memang lebih mahal daripada kurma yang lain. Rasul tahu bahwasanya sahabat tersebut tidak punya pohon kurma itu. Maka Rasul nanyakan, kurma ini kamu dapat dari mana? Katanya, saya beli dari sahabat saya, gitu kan ya. Bagaimana caranya kamu beli? Saya ambil kurma dia yang ajwa ini 1 liter, saya ganti dengan kurma saya yang kurma biasa sebanyak 2 liter. Apakah transaksi itu yadan biadin, kata Rasul? Tidak, katanya. Kurma ajwa saya ambil hari ini, kurma saya berikan besok. Kata Rasul, itu riba. Gitu kan ya. Jadi transaksi barang yang sejenis, barang yang sejenis, riba satunya banyak, yang satunya sedikit. Ya. Jika itu dilakukan cash, maka dia tidak riba. Gitu kan. Jadi kalau umpamanya uang 100.000 satu lembar, gitu kan ya, diganti dengan uang recehan 90.000 cash, yadan biadin istilahnya, cash itu tidak riba. Kecuali umpamanya ada tenggak waktu. Uang 100.000-nya yang satu lembar hari ini, yang cashnya besok 90.000, itu riba. Itu riba, gitu kan ya. Jadi kalau cash tidak ada riba, kalau seandainya dalam ada batas waktunya, ada tenggang waktunya, maka dia menjadi riba. Yang kedua tadi tentang laptop tadi gimana Pak Denny? Saya lupa. Yang laptop ini sudah Prof. Kan kita sudah jual beli nih, sudah kita akad wakalahkan. Nah, dia tetap membayar yang 10 juta ini perolehannya. Kan kita ada keuntungan dari koperasi.
Oh iya ya. 200 bulan. Nah, jadi pas sudah lunas yang 10 juta itu yang keuntungan, kelebihannya istilahnya dia menganggap itu kelebihan tapi nggak jual beli. Nunggak dia nggak mau Iya bayar. iya. Itu Oke. yang kasus seperti itu. Ini kalau di kita ini kan di lembaga keuangan syariah kan ada akad yang disebut dengan murabahah tadi ya, akad murabahah gitu kan, di mana pembiayaan untuk membeli barang itu dilakukan oleh sohibul mal. Dalam hal ini sohibul mal atau krediturnya adalah KSPPS kan, KSPPS. Jadi KSPPS beli laptop gitu kan, beli laptop dengan harga 10 juta, kemudian dijual kepada orang lain, gitu kan, kepada teman yang lain, kepada anggota yang lain, seharga 15 juta, tapi dengan cicil. Dengan cicil, akadnya adalah akad murabahah, gitu. Akadnya murabahah, dan itu tidak termasuk dalam kategori riba. Kategori riba, kenapa? Karena sudah disepakati dari awal harga laptopnya adalah 15 juta. Jadi KSPPS menjual laptop itu kepada orang lain dengan harga 15 juta. Sementara KSPPS membeli laptop itu ke toko seharga 10 juta. Dia membeli 10 juta, KSPPS membeli 10 juta, kemudian KSPPS menjual dengan harga 15 juta. Tapi 10 juta dia beli dengan harga cash, 15 juta dijual dengan harga kredit. Dan itu tidak riba. Dan itulah yang dimaksud dengan transaksi murabahah. Dan wajib bagi si pembeli dari KSPPS untuk melunasi hutangnya yang 15 juta tersebut. Gitu. Baik, Prof. Ini ada nih pertanyaan dari dua nih, Prof. Ini yang dari Puskesmas Taram. Kalau menabung di bank konvensional syariah, ini di chat nih nampak nih, Prof. Apakah termasuk riba? Yang kedua, bagaimana kalau kita menabung di bank konvensional, apakah bunga tabungannya masuk ke dalam rekening kita termasuk riba? Itu pertanyaannya, Prof. Bank konvensional itu nggak ada yang syariah ya. Bank konvensional itu nggak ada yang syariah. Bank konvensional itu yang dimaksud dengan istilah bank konvensional itu adalah bank yang transaksinya bersandar kepada bunga. Gitu. Mungkin dulu namanya ini kan ada Bank BRI, ada Bank BRI Syariah. Sekarang kan hanya Bank Syariah Indonesia yang ada. Mungkin itu maksudnya, Prof. Ya, kalau dulu Bank BRI Syariah itu dia transaksinya pakai akad-akad syariah. Sementara Bank BRI biasa konvensional transaksinya bersandar pada riba dan bunga gitu ya. Nah, sekarang BRI Syariah itu sudah merger dengan BSI ya, BNI Syariah, Mandiri Syariah gitu kan, disebut dengan BSI sekarang. Jadi bank konvensional itu tidak ada yang syariah gitu kan ya. Bank konvensional tidak ada yang syariah, dan bank syariah transaksinya adalah berdasarkan kepada selain riba. Gitu. Jadi transaksi bank syariah itu bukan bank syariah saja, seluruh lembaga keuangan syariah transaksinya harus berdasarkan kepada syarat-syarat syariah, tidak berdasarkan kepada syarat-syarat yang diharamkan. Akan tetapi lembaga keuangan konvensional itu bertransaksi berdasarkan akad-akad riba, akad-akad bunga. Gitu. Nah, tadi dikatakan kalau seandainya kita menabung di bank konvensional, gitu kan, bank konvensional, apakah bunga yang masuk ke tabungan kita riba? Ya, itu riba. Jangankan kita nabung saja, gitu. Kita naruh uang di bank konvensional saja, itu sudah tercemar uang kita. Gitu. Sama halnya seperti kita umpamanya menaruh daging sapi di samping daging babi, gitu. Daging sapi kita ini halal, tapi kita taruh di samping daging babi, gitu. Maka dia menjadi haram, gitu. Atau seperti saya sebutkan tadi, kita berwuduk, gitu. Kita berwuduk di air dalam kolam, ya, yang kurang dari 216 liter atau 216 liter, tetapi dalam kolam tersebut
ada kotoran, taruhlah kotoran apapun lah, gitu kan ya, yang menjadi air itu tidak sah untuk berwudu. Nah, kalau seandainya kita naruh uang di bank konvensional 10 juta atau 1 triliun di sana kita naruh, sementara uang yang berbasis riba itu triliunan, ratusan triliun di sana. Itu sama saja dengan kita naruh sepotong daging kambing di samping seekor daging babi gitu loh. Uang kita itu kan tercemar. Padahal dalam hadis tadi disebutkan Allah itu akan melaknat orang yang melakukan transaksi riba, orang yang memakan riba, orang yang menulis riba, orang yang memfasilitasi riba, atau orang yang tidak membenci riba gitu. Nah, artinya pada saat uang kita yang halal ini kita taruh bersamaan dengan uang yang haram, itu yang maksudnya. Itu yang dimaksud tadi itu, yang dilaknat oleh Rasul tadi itu. Jadi menurut saya gitu ya, kalau seandainya kita gitu menyimpan atau menabung di bank konvensional, artinya kita sudah bekerja sama gitu ya. Kita sudah bekerja sama dengan lembaga keuangan yang melegalkan riba. Artinya menurut hadis tadi kita sudah masuk orang yang dilaknati. Oke, demikian jawaban saya, Pak Rini. Yang lain silakan. Halo, Bapak Assalamualaikum, yang lain Denny. silakan. Halo Denny. Ya, silakan. Bu Des, silakan Bu Des. Iya Denny, ini Des mau nanya nih. Langsung aja. Silakan. Ini Denny. Ada ini kan saya pernah dengar nih aplikasi bibit gitu Denny. Di aplikasi bibit ini memang bergerak di bidang simpan pinjam uang gitu ya. Nah, jadi ada di sana reksadana, ada yang syariah, ada yang enggak. Jadi apakah itu seandainya yang syariah itu termasuk riba atau enggak? Karena semua akadnya serba aplikasi gitu. Mungkin itu pertanyaannya, Den. Izin tanya Pak Denny, Denny. makasih Denny. Iya, bisa langsung dijawab, Prof. Sekarang kan banyak tuh sudah zaman aplikasi. Judi aja sekarang judi online, Prof. Aplikasi online. Iya, ya. betul. Nanti menikah online pula orang lagi nanti. Ya, Gimana nih, Prof? Ya, tapi sampai saat sekarang judi online belum ada yang syariah ya, tidak ada yang syariah gitu ya. Terima kasih pertanyaannya Bu Desmawita ya, saya nggak tahu nih. Nama kami hampir mirip gitu Kak. Apakah kami punya hubungan keluarga atau enggak belum tahu, tapi yang penting nama kami mirip gitu kan ya. Bisa jadi saya panggil Uni atau Adek gitu kan ya, nggak tahu lah Bu. Iya, panggil Uni boleh Pak. Panggil Uni ya. Oke. Oke. Nah, emang Uni lahir tahun berapa Uni? Tahun 65 Pak. Oh iya, panggil Uni berarti. Jadi aplikasi bibit ya, ada yang syariah dan ada yang konvensional. Apa hukumnya di kita bekerja sama dengan yang syariah ya, yang syariah. Sama saja Bu dengan lembaga keuangan kita saat sekarang ini. Lembaga keuangan kita saat sekarang ini apakah syariah atau konvensional itu di bawah daripada BI kan ya. Di bawah dari BI. Ya, OJK Ya. Pak. Ya, BI dan OJK. BI dan OJK. Nah, ada yang syariah dan ada yang konvensional gitu. Jadi pada saat kita ingin lepas dari yang riba, maka kita memilihnya yang syariah gitu. Nah, mungkin ini sama ya dengan aplikasi bibit tersebut gitu. Karena dalam bibit tersebut ada yang syariah dan ada yang konvensional gitu kan. Dia sudah disekat gitu kan. Dia sudah disekat oleh batas syariah dan konvensional. Mungkin sekat-sekat ini seperti kita di dalam masjid gitu kan, atau dalam musola gitu kan ya. Ada tempat sholatnya kaum wanita dan ada tempat sholatnya kaum pria gitu kan. Jadi pada saat kita masuk sebagai seorang wanita gitu kan ya, maka sholatlah di tempat yang disediakan untuk
sekat wanita dan laki-laki demikian. Nah mungkin seperti ini Bu ya, aplikasi Bibit ini gitu. Oke Pak. Berarti bisa dikategorikan syariah ya Pak? Ya, saya sampai saat sekarang ini saya memperkirakan transaksinya seluruhnya berbasis kepada syariah. Yang Dia syariah juga Bu ya. punya DPS Pak. Ya, Bibit ini kan induknya ya. Bibit ini kan globalnya. Iya, benar. Ya. Sementara dalam bawah Bibit itu ada yang syariah dan ada yang non konvensional. syariah. Seperti dulunya bank demikian, ada yang disebut dengan BUS dan ada yang disebut dengan unit, gitu kan ya, unit. Ada bank BRI, ada BRI Syariah, gitu. Ada unit syariahnya, gitu kan. Di bawah unit syariah inilah lembaga seluruh transaksinya berdasarkan kepada akad-akad syariah. Nah, saya nggak apa-apa, menurut saya boleh Bu, menurut saya nggak apa-apa, menurut saya di yang syariahnya ya. Iya, terima kasih Pak. Terima kasih nih. Ini Pak Prof ada pertanyaan nih dari kawan-kawan Rumah Sakit Suliki. Bagaimana dengan sistem belanja online sekarang? Nah, sekarang serba online nih Prof. Nah, keuntungannya atau apa mungkin ditanya nih Prof. Oke, transaksi online ya. Transaksi online ini kan bukan lembaga keuangan yang menyimpan atau menyimpan atau meminjamkan uang ya, menyimpan uang. Transaksi online itu kan toko ya, toko di sana gitu kan. Jadi kalau kita membeli, kita bayar gitu. Terus apakah di transaksi online tersebut ada ribanya? Riba tidak ada di transaksi online tersebut. Karena transaksi itu hanya toko ya, aplikasi itu hanya toko. Tetapi pembayarannya gitu. Kalau saat kita membayar kan pembayaran itu ada dua modelnya ya. Ada pembayaran yang bisa dilakukan dengan cash, ada yang tidak cash. Yang tidak cash ada yang disebut dengan pay letter lah, ada Shopee pay letter lah, segala macam gitu. Nah, pembayaran dengan pay letter ini besar kemungkinan bisa terjebak dengan riba. Kenapa? Karena di pay letter itu sistemnya adalah seperti kartu kredit. Kalau seandainya kita melunasi tepat waktu, maka dia tidak ada pembayaran tambahan. Tetapi kalau seandainya kita membayar tidak tepat waktu, maka dia dijerat dengan bunga. Gitu. Jadi kalau seandainya seperti dengan riba qard dan riba jahiliyah tadi. Riba qard itu kalau seandainya kita membayarnya tepat waktu, maka tidak ada tambahan. Tetapi kalau seandainya kita tidak membayar pada waktu yang ditentukan, maka dia memberikan tambahan riba, gitu kan? Tambahan riba. Pay letter, Shopee pay letter, dan segala macamnya yang pay letter itu besar kemungkinan gitu, transaksinya adalah riba. Maka kalau seandainya berbelanja dengan online, gitu kan, dengan online, maka hindarilah membayar dengan pay letter tersebut. Tetapi apakah transaksi pay letter itu bisa dikatakan bebas dari semua unsur-unsur gharar? Belum tentu. Kan ya? Belum tentu. Kenapa? Karena dalam transaksi online gitu, bisa saja barang yang kita pesan berbeda dengan yang datang. Yang kita pesan bisa saja dengan datang. Kalau seperti itu, siapa yang salah? Gitu kan ya? Siapa yang salah? Apakah pembeli yang salah atau penjual yang salah? Gitu kan? Rasul pernah menyampaikan dalam suatu riwayat seperti ini. Janganlah kalian berbelanja di suatu pasar kalau seandainya kalian tidak paham dengan transaksi yang ada di pasar tersebut. Nah, menurut saya, kalau seandainya kita berbelanja di transaksi online, gitu kan, transaksi online, kalau seandainya kita tidak paham, maka jangan berbelanja di sana. Karena apa? Karena itu bisa membawa kita satu kepada tertipu dan dua kepada gharar. Gharar gitu. Kenapa bisa gharar? Karena yang kita beli belum tentu sesuai dengan yang kita inginkan. Karena dalam transaksi online itu kan kemudian spesifikasi daripada barang-barang tersebut. Kalau seandainya kita tidak paham dengan
spesifikasi tersebut gitu kan, yakin akan tertipu, maka jangan berbelanja tersebut. Kalau seandainya kita berbelanja, apakah kita yang berdosa atau yang menjual yang berdosa? Menurut saya dua-duanya berdosa. Yang menjual juga berdosa, yang berbelanja juga berdosa. Kenapa demikian? Karena yang berbelanja itu tidak paham dengan transaksi dengan spesifikasi barang yang akan dikirim. Kalau seandainya yang berbelanja sudah paham dengan spesifikasi barang yang ada tersebut sesuai dengan yang dia inginkan, maka ketika barang dikirim ke dia tidak sesuai dengan yang ada di dalam spesifikasi toko-toko online tersebut, ya itu ya yang termasuk dalam kategori gorodnya itu. Pembohong itu adalah si penjual gitu. Jadi dalam transaksi online itu bisa saja yang menjual yang berdosa atau si pembeli juga ikut berdosa. Kapan si pembeli berdosa? Kalau seandainya dia tidak paham dengan barang-barang tersebut. Itu penafsiran saya gitu kan. Itu penafsiran saya dari hadis Nabi yang dikatakan yang menyebutkan jangan kalian berbelanja di suatu pasar kalau seandainya kalian tidak paham dengan transaksi pasar tersebut. Oke, demikian Pak Denny. Prof, intinya memang tidak membeli kucing dalam karung nih, Prof ya. Harus jelas dulu gitu kan. Iya, karena sudah ada larangan dari Nabi. Sudah ada larangan dari Nabi, jangan kalian berbelanja di suatu pasar kalau seandainya kalian tidak paham dengan pasar tersebut. Artinya, kalau seandainya kita berbelanja di suatu pasar yang kita tidak paham dengan transaksi itu, kita melanggar larangan Nabi. Artinya si pembeli juga ikut berdosa, gitu kan. Di samping dia tertipu, dia juga berdosa. Nah, kalau seandainya sudah paham, maka si penjualnya yang berdosa. Masih ada kawan-kawan dari apa? Ada dari Puskesmas Salaban. Yang pribadi juga nih ada Bu Mayeti, ada Bu Sisradawati. Ibu Data juga ada ini, kawan-kawan dari Muka. Silakan bertanya. Nah, dari Serelawe ada apa ini? Batu Ampar, mau kawan Batu Ampar. Tumpahnya ya. Salam Mudia, salam Ili ya. Serelawe Ili ya Mudia. Silakan. Enggak ada, nanti. Ada lagi kan kawan, Bu Zulmiarti. Bu Zulfina juga ada. Itu ada dari Ustaz Asrat Chan ini, DPS kita Asrat. Senyum aja beliau. Guru gadah lah tiba kecilnya, bro. Silakan. Sudah dikirim ke grup. Sudah dikirim ke grup. Pak Prof, Im nanya lagi Pak Prof. Nah, silakan ini. Ini dari segi pengurus ini yang bertanya Pak Prof. Selaku bendahara gitu ya. Kenapa kita boleh mengambil kelebihan dari harga perolehan? Karena kan kita konsepnya jual beli. Ya. Jual beli barang atau jasa gitu. Nah, dalam setelah akad wakalah kita berikan waktu 1 bulan untuk membelikan uang yang dari koperasi itu ke barang dan jasa yang sesuai dengan RAB. Nah, ternyata lebih dari sebulan itu kwitansinya atau bukti pembelian belum datang juga gitu. Sementara harusnya kita sudah membuatkan akad peruntukan yang sudah memuat di situ berapa harga perolehan, berapa margin yang diberikan sesuai dengan cicilan yang lama, cicilan yang mereka ajukan gitu Pak Prof. Nah, apakah sudah boleh kita memotong gajinya atau kita tunggu dulu bukti tersebut? Nah gitu. Jadi kadang-kadang kami sabar juga bahwa bukti pembelian itulah yang menjadi syarat akad peruntukan kami lakukan sehingga
gaji mereka yang anggota yang melakukan pembiayaan itu bisa dipotong gitu, Ustaz, Pak Prof. Nah, bagaimana ini bahasa apanya gitu, Pak Prof, supaya teman-teman tergugah juga dan aktif untuk segera mematuhi jadwal yang sudah kita berikan. Mungkin sudah ada atau gimana, tapi lama pengembalian bukti pembelian tersebut gitu, Pak Prof. Terima kasih, Pak. Oke, baik. Dalam satu ayat, saya lupa ya, di bibir tapi lupa saya mengatakan. Dalam satu ayat itu kan disebutkan ya, kalau seandainya kalian melakukan transaksi, catat ya kan. Apa ya, saya kan ingat kayaknya itu karena beliau ini sering mengucapkan ayat itu gitu. Jadi kalau seandainya kalian melakukan transaksi, catat. Kalau tidak ada yang bisa nyatat, ada saksi 2 orang di sana, gitu kan ya, catat gitu kan. Jadi memang mencatat ini penting. Administrasi ini penting, gitu kan ya. Administrasi ini penting, gitu. Jadi sebagai lembaga keuangan syariah, gitu kan, administrasi itu memang harus dilakukan dengan baik, gitu kan ya. Harus dilakukan dengan baik. Ya. Syarat-syarat itu harus dipenuhi dengan baik, gitu. Ya, kalau seandainya kita KS PPS gitu bertindak sebagai sebagai sohibul mal gitu kan ya, atau sebagai debitur gitu kan ya, sebagai debitur yang akan memenuhi gitu kan kebutuhan debitur gitu kan ya, dia memang harus memenuhi persyaratan itu gitu. Nah, itu memang langkah awal barangkali ya, langkah yang harus dilakukan gitu kan. Artinya kalau seperti tadi, kwitansi itu memang harus cepat didatangkan gitu kan ya. Harus cepat didatangkan. Jangan sampai terlambat gitu. Bagaimana kita akan melakukan tagihan kalau seandainya kwitansinya mencatatnya nggak selesai gitu kan ya. Mencatatnya tidak selesai. Nah, ini kan menjadikan ya kita yakin gitu kan bahwasanya transaksi itu akan real adanya. Ya, cuman terlambat, syarat-syaratnya terlambat. Keterlambatan ini kan menimbulkan keraguan, gitu kan? Menimbulkan keraguan, menimbulkan ketidakpercayaan, gitu. Padahal akad syariah itu berbasiskan kepada kepercayaan, gitu kan ya? Kepercayaan, gitu kan. Nah, ini yang harus diperbaiki sebagai lembaga keuangan syariah, gitu kan ya. Jadi jangan lagi kita berpatokan syariah sementara syarat-syarat syariahnya nggak kita penuhi gitu. Kita penuhi gitu. Nah, apakah bagi si pembeli gitu, debitur yang tadi dikatakan anggota ini gitu kan akan komplain ketika umpamanya tagihannya dari gajinya sudah dipotong gitu kan, sementara kwitansinya belum datang gitu kan. Oke, kwitansi memang belum datang, tapi barangnya kan sudah datang. Barang yang dia inginkan kan sudah datang, gitu kan ya, kan sudah diambil, gitu kan ya. Barang atau jasa yang disediakan oleh KS PPS, gitu kan, sebagai sohibul mal, itu kan sudah datang, gitu kan ya. Sudah boleh nggak dipotong? Ya, menurut saya sudah boleh. Maaf sudah Pak, boleh. maaf Cuma Pak. masalahnya adalah kwitansinya belum datang, kan itu. Ya. Kwitansinya belum datang. Nah, kwitansi ini memang harus disegerakan gitu kan sebagai KSPPS yang berkomitmen dengan akad-akad syariah. Tidak, begini Pak, uangnya kita transfer, tetapi kita wakalahkan karena tidak tersedia barangnya di koperasi gitu, Pak Prof. Jadi dia yang membelanjakan uangnya, tetapi bukti pembelian dari uang yang kita transfer tersebut sesuai dengan permintaan atau RAB-nya itu yang lama datangnya, sementara kita harus memotong gajinya untuk cicilannya gitu, sesuai dengan akad wakalah kan sudah disampaikan. Ini sebulan, tolong supaya kami bisa memotong gaji di bulan depan gitu. Nah itu. Apakah sudah boleh kita? Kan kita tidak tahu. Iya udah diberikan apa tidak gitu. Ini barangnya diwakilkan ya, diwakilkan. Iya. Kalau seandainya gitu, transaksi itu belum datang atau umpamanya kwitansinya belum datang gitu, saya rasa mungkin KSPPS bisa potong ini gitu, potong kepas gitu, KSPPS-nya yang minta gitu kan. Jangan nunggu orangnya itu, jangan menunggu si
anggota ini atau si debitur ini yang menyelesaikan, gitu kan. KSPPS-nya yang bergerak, gitu kan. Itu kan bisa dilakukan. Tinggal mau nyari orang ini mau memberikan bentuk anggunan dari hal apa gitu. KPPS yang bergerak gitu. Ya. Oke. Ya. Jangan hanya nunggu gitu kan ya. Oke. Ya. Sama ini kita juga udah berusaha untuk mengingatkan gitu. Dan kadang-kadang memang ya udah terpaksa ya barangnya sudah dibeli. Yang penting apa? Tetap juga kami potong jadinya gitu. Ya, supaya tidak menimbulkan permasalahan silang sengketa, menghilangkan kejujuran segala macam ya. Kalau seandainya KSPPS bisa memotong kompas ya, KPPS yang mencari bukti itu gitu. Langsung nyarinya, jangan menunggu gitu. Yang penting di akad wakalah saat akan mentransfer uang, kita sampaikan begitu ya, Pak Prof, bahwa sebulan setelah ini wajib ada bukti pembelian untuk pemotongan. Dan kalau ternyata tidak ada sesuai itu, maka kami akan memotong sesuai dengan uang perolehan yang kami kirimkan ditambah dengan margin selama masa pengembalian sisa pokok. Begitu ya, Pak Prof? Ya. Dalam hadis memang disebutkan seperti ini. Semua persyaratan gitu kan yang dibuat oleh si penjual dan si pembeli, selama persyaratan tersebut tidak melanggar syariat, maka hukumnya boleh. Ya. Terima Jadi kasih. syarat-syarat yang ditentukan oleh si penjual dan si pembeli, gitu kan ya, selama syarat-syarat tersebut tidak bertentangan dengan syariat, maka hukumnya boleh. Terima kasih, Pak Prof. Baik, Bapak Ibu, mungkin di Jakarta udah asar waktu Prof ini. Jakarta mau masuk waktu asar, kita di sini mungkin 20 menit lagi. Masih ada kawan-kawan? Kalau tidak ada lagi, nanti di lain kesempatan kita juga bisa nanti menambah kesanah pengetahuan kita. Saya rasa mungkin tidak ada lagi. Itulah Pak Prof Des, mungkin pada kesempatan ini ya nanti minta tolong Kak deh. Baik, kepada rekan-kawan kita mengucapkan terima kasih kepada Pak Prof. Nah, silakan kawan-kawan semua aktifkan videonya, kita foto bersama dulu, ada yang nanti difotokan. Ya, ini nampak nih. Baik, Pak. Ya. Ntar kita foto bersama. Oke, dari sini belakang. Oke. Dari sini aja. Bentar deh. Oke. Sini masuk sini. Sini. Oke. Bentar deh. Silakan kawan-kawan lain diaktifkan video. Tolong diaktifkan videonya, Bu. Kasih kode deh. Apa? Ini Ya, masih kasih banyak kode. yang belum aktif videonya, Pak. Iya, diingatkan ke kawan aktifkan videonya. RSUD Pak Rido, Bu Sil, Dr. Sil, belum lagi? Oke, yang aktif aja dulu. Yang ada aja dulu ya. Ya, yang ada, ambil aja. Silakan. 1, 2, 3. Tunggu. Belum lagi, tunggu. Lagi. 1, 2, 3. Oke. Udah, Udah, Pak. Oke, terima kasih banyak. Baik, kawan-kawan semua, terima kasih banyak pada kesempatan ini hadir. Insya Allah nanti di lain kesempatan akan kita sama, khususnya kepada narasumber kita, Pak Prof. Madi Sarudin. Apresiasi, semoga ilmu yang diberikan bermanfaat bagi kami dan menjadi amal ibadah bagi kita semua. Amin. Ya Rabbal Alamin. Akhirnya, Alhamdulillah, yang benar itu datang dari Allah, kita bersifat kalaf dan kilaf. Semoga Allah memudahkan urusan kita, kemudian memajukan koperasi kita, dan kita melakukan kegiatan ini
tolong menolong apapun yang kita lakukan diridhoi Allah SWT, dan insya Allah kita akan dikumpulkan kembali Allah di surganya. Amin ya robbal alamin. Kini itu pada kesempatan ini terima kasih. Ucapkan banyak maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.